warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi kelas malam, dalam rangka memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam semester 1 dengan dosen pengampu Bapak Son Haji, Sarjana Agama, Magister Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan soal dari kelima materi yang telah diberikan. Di antaranya adalah materi pertama adalah manusia dan agama, kedua adalah ma'rifatul insan, ketiga etika moral dan akhlak, keempat ibadah, kelima syariah dan muamalah. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu manusia dan agama. Soal pertama adalah pada dasarnya tubuh manusia berasal dari D. Tanah. Kedua, ruh manusia berasal dari substansi non-materi di alam akhirat. Ketiga, manusia pertama yang diciptakan Allah melalui proses yang unik dan berbeda dari manusia lainnya adalah Adam alaihi salam. Ayat Al-Quran yang menjelaskan manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Adam alaihi salam merupakan Quran Surat Al-Imran ayat 9. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah membekali manusia dengan C. kecerdasan. Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya terdapat dalam surat At-Tin ayat 4. Selain menjadi khalifah di bumi, manusia juga harus melakukan fungsi utamanya, yaitu beribadah. Dalam Al-Quran yang dijelaskan tentang air dan manusia terdapat pada surat Al-Furqan ayat 54. Kulit, kepala, wajah, tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut merupakan pengertian dari Al-Bashar. Surat di Al-Quran yang menjelaskan tentang fitrah manusia terdapat di surat Ar-Rum ayat 30. Masuk ke materi kedua, yaitu ma'rifatul insan. Soalnya adalah Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Artinya adalah barang siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal Rabbnya. Surat Al-Baqarah ayat 286 berisi tentang Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nomor 13, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu atau terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Pengertian tersebut terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 91. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam pandangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Pengertian tersebut terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Salah satu sifat ibadur rahman adalah lemah lembut. Apabila nafsu untuk memenuhi selera kesenangan lebih dominan dibandingkan ruh, disebut juga syahwat. Apabila yang dominan adalah golongan ruh dibandingkan dorongan nafsu, maka manusia akan berzikir pada setiap keadaan. Ghafilan artinya lalai. Syarat-syarat kualifikasi takwa adalah 1. Islam, 2. Iman, 3. Ketundukan, 4. Kesenangan, 5. Kesengsaraan, 6. Kebubaran. Dari pernyataan di atas, mana yang paling tepat? Adalah Islam, iman, dan ketundukan. Masuk ke materi ketiga, yaitu etika, moral, dan akhlak. Mentauhidkan Allah. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai kewajiban untuk mentauhidkan Allah, takwa, dan berdoa. Perilaku manusia yang berhubungan dengan sesama terdiri dari perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, perilaku yang berhubungan dengan keluarga, A. Memelihara keturunan, B. Berbuat baik kepada orang tua, C. Tidak adil terhadap saudara, D. Bermusuhan dengan orang tua. Dari pernyataan di atas, mana jawaban yang benar? Jawabannya adalah A dan B. Surat An-Nahl ayat 58-59 menjelaskan tentang memelihara keturunan. Sesuatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran disebut norma. Akhlak atau sistem perilaku dapat diwujudkan melalui pendekatan kognitif. Perilaku yang berhubungan dengan masyarakat adalah pemurah.
Etika dapat berubah-ubah semua sesuai dengan persetujuan dan pemusuhan. Kewajiban majikan terhadap karyawan yaitu mencukupkan makanan dan minumannya. Apabila perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, sabar. Ibadah yang mengandung hubungan dengan semua ketentuan dan pelaksanaan telah ditetapkan merupakan ibadah makadah. Dilihat dari fasilitas yang dibutuhkan untuk mewujudkan ibadah dapat dibagi menjadi 3 bagian. Nama lain ibadah perorangan adalah fardiyah. Ibadah yang memiliki terkaitan orang lain terutama dari segi sasaran seperti sedekah dan zakat disebut ibadah istimaiyah. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Suatu ibadah yang untuk mewujudkannya hanya dibutuhkan kegiatan jasmani dan rohani saja, seperti sholat dan puasa disebut ibadah badaniyah ruhiyah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Makna di atas terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Tidak ada satupun di antara ciptaan dan kebijaksanaan Allah yang hampa dari nilai kebaikan atau hikmah, merupakan pengertian dari surat Al-Maidah ayat 191. Kewajiban muslim yang tidak pernah gugur sepanjang akal sehat adalah sholat. Manusia beramal dan beribadah untuk keselamatan di akhirat. Masuk ke materi kelima yaitu syariah dan muamalah. Yang merupakan karakteristik muamalah yaitu bersifat dinamis. Tujuan muamalah adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Keutamaan menikah kecuali membandingkan istrinya karena kesal. Mawadah dimaknai sebagai cinta. Apa arti dari Allah menggunakan isim nakiro? Isim yang menunjukkan sesuatu yang belum jelas pengertiannya. Anak dan istri adalah hadiah bagi suami, terkandung dalam surah Al-Waqiah ayat 10-18. Memenuhi semua kebutuhan istri dan anak merupakan tugas seorang suami. Tugas seorang istri adalah taati perintah suami dan mendidik anak dengan baik. Perilaku anak dan istri tergantung perilaku suami. Tujuan menikah berikut ini kecuali dipaksa nikah karena sudah tua. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.